mengikuti kelas manajemen 4A dengan NIM 1012210133 dengan dosen pengampu Bapak Agus Maulana SEMM. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen sumber daya manusia atau MSDM dengan judul "Apa Pemimpin Non-Global Dapat Belajar dari Global Kepemimpinan di Zaman". Yang pertama, apa saja yang membuat pemimpin non-global dapat belajar dari global kepemimpinan di zaman pandemik? Jawabannya, banyak pemimpin domestik tidak asing dengan beberapa tingkat kepemimpinan virtual, tetapi tidak ada keraguan bahwa peran pemimpin global adalah beberapa yang paling terlatih dalam memimpin dari jarak. Tentunya, mereka sangat berpengalaman menggunakan media virtual terhubung dengan tim mereka dan karyawan, individu, dan pemimpin non-global secara instan harus melakukan pengarahan jarak jauh. Pertanyaan yang kedua, siapa sajakah yang terlibat dalam kepemimpinan non-global dan kepemimpinan global di zaman pandemik? Jawabannya yaitu pemimpin, karyawan, masyarakat, anak-anak, dan lain-lain. Yang ketiga, di mana tempat terjadinya pandemi COVID-19? Jawabannya yaitu di negara dan perusahaan di seluruh dunia. Banyak yang bertanya tentang karyawan untuk bekerja di rumah mereka untuk meminimalkan penyebaran penularan COVID-19. Pertanyaan yang keempat, mengapa bisa terjadinya kepemimpinan global? Jawabannya yaitu kompleksivitas dalam keadaan COVID-19 ditandai dengan kebutuhan fleksibilitas perpindahan dalam jam kerja. Banyak karyawan yang bekerja di rumah harus bekerja pada waktu sekaligus merawat anak-anak mereka yang tidak bisa lagi bersekolah di taman anak-anak. Pertanyaan yang kelima, kapan pedoman kerja itu dilakukan? Jawabannya, langkah pertama, komunikasi tersebut untuk pedoman tim di mana di masa yang akan datang pada situasi di mana itu harus dilakukan. Langkah kedua yaitu tim merumuskan tujuan bersama berdasarkan ambisi pemimpin dari tujuan tim. Langkah ketiga, berdasarkan tujuan, karyawan menetapkan target kerja yang konkret. Langkah keempat, berdasarkan kerangka kerja yang telah dikomunikasikan, tim bekerja untuk merumuskan sikap atau nilai bersama yang menjelaskan bagaimana mereka bermaksud untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Langkah kelima, harus ada kesepakatan tentang peran dan tanggung jawab dalam satu tim. Langkah keenam, untuk membangun komitmen bersama, kesepakatan harus dibuat di kewajiban anggota satu sama lain. Langkah ketujuh, untuk memastikan bahwa tim memenuhi kesepakatan dan komitmen bersama, kolaborasi harus dievaluasi sebagai kemajuan pekerjaan. Pertanyaan yang keenam, bagaimana pemimpin domestik tidak asing dengan tingkat virtual? Jawabannya itu karena tidak adanya keraguan bahwa pemimpin global adalah beberapa yang terlatih dalam pemimpin dari jarak. Banyak pemimpin domestik tidak asing dengan beberapa tingkat kepemimpinan virtual, tetapi tidak ada keraguan bahwa para pemimpin global adalah beberapa yang paling terlatih dalam memimpin dari jarak. Tentunya mereka sangat berpengalaman dalam menggunakan media virtual terhubung dengan tim mereka dan karyawan individu. Sebagai konsekuensi dari COVID-19, negara dan perusahaan di seluruh dunia banyak bertanya tentang mereka karyawan untuk bekerja dari rumah mereka untuk meminimalkan penyebaran penularan. Tiba-tiba di musim semi 2020, para pemimpin di seluruh dunia
harus beradaptasi dengan jarak kepemimpinan dalam semalam. Pemimpin non-global secara instan harus melakukan pengarahan jarak jauh. Leadership virtual leadership menciptakan dan memperkuat rasa saling percaya dan memimpin konflik dari kejauhan. Pemimpin non-global secara instan harus melakukan pengarahan jarak jauh. Pemimpin non-global secara instan harus melakukan pengarahan jarak jauh. Pemimpin non-global tiba-tiba harus berhasil konteks kompleksitas dan ketidakpastian yang dihasilkan dari tidak adanya geografi dekat dengan semua karyawannya. Pada saat pandemi seperti COVID-19, ketidakpastian meningkatkan kompleksitas dan para pemimpin mencari alat dan praktik terbaik untuk memahami realitas sementara yang baru di mana mereka harus berhasil. Selama beberapa dekade, para pemimpin global telah tampil di sebuah lingkungan dengan kompleksitas tinggi. Menerapkan alat dan praktik terbaik dari bidang kepemimpinan global telah menjadi tidak hanya relevan, tetapi memang menjadi kebutuhan untuk banyak pemimpin non-global. Kompleksitas dalam keadaan COVID-19 dengan kebutuhan akan fleksibilitas dan perpindahan dalam jam kerja. Banyak karyawan bekerja dari rumah harus bekerja penuh waktu sekaligus merawat anak-anak mereka yang tidak bisa lagi bersekolah di taman kanak-kanak. Selain itu, beberapa karyawan harus sekolah di mana anak-anak dan remaja mereka. Mereka tidak lagi memiliki keuntungan pertemuan tatap muka saat memimpin karyawan dari berbagai negara, dan mereka harus membuat keputusan dengan cepat dan dalam lingkungan yang sangat tidak stabil dan ketidakpastian, baik secara bisnis maupun pribadi. Jadi, kepemimpinan global secara pandemi hampir menyerupai 1:1 kompleksitas yang dihadapi para pemimpin global harian. Wawasan ini bermanfaat ketika banyak anggota Konfederasi Industri Denmark menelpon meminta bantuan untuk berpindah ke tempat kerja virtual. Kita menyadari bahwa mereka dapat belajar dari praktik kepemimpinan global dan berbagi salah satunya alat pengembangan kepemimpinan global yang dikembangkan oleh industri akademis kemitraan berdasarkan penelitian dan praktik terbaik. Alat ini telah terbukti sangat membantu para pemimpin non-global sejak awal hari situasi COVID-19 ini di Denmark. Ini adalah contoh sempurna tentang bagaimana pemimpin global dapat membantu, menginspirasi, dan mendidik kelompok kepemimpinan non-global mereka liga selama pandemi. Daniel Berger memegang gelar Master of Science di bidang ekonomi dan administrasi bisnis dan Magister pengembangan manajemen dari Sekolah Bisnis Copenhagen. Dia adalah penasihat senior di Konfederasi Industri Denmark atau DI. Selain fungsi inisiatif lain yang terkait dengan global pengembangan kepemimpinan, dia bertanggung jawab atas program pengembangan kepemimpinan menargetkan manajer berpengalaman serta manajer asing yang bekerja di Denmark dan secara global. Minat penelitiannya berfokus pada pengembangan kepemimpinan global dan paradoks dan kompleksitas dalam kolaborasi global. Dia ikut menulis 6 bukti tentang kepemimpinan global dan SDM. Dia adalah kolaborasi global. Dia ikut menulis 6 buku tentang kepemimpinan global dan SDM. Akademi Kolaborasi, penelitian akademisi praktisi dengan 12 orang Denmark MNC di bawah naungan DI. Alat manajemen basis penelitian OP dalam proyek ini diterbitkan dalam perangkat praktisi berjudul
Grasping Global Leadership. Alat untuk latihan berikutnya